Halo teman-teman, hari ini aku mau siap-siap untuk jualan lagi. Aku mempersiapkan menu seperti biasa, bihun goreng sama mie goreng. Alhamdulillah setelah sekian hari berjualan, jualan aku habis. Alhamdulillah, makin lama makin hari makin banyak habisnya. Yang awal jualan aku kemarin aku dapat duit 35.000, habis 5 cup. Dan ini terakhir aku berjualan habis 16 cup. Semoga hari ini nanti juga habis. Setiap hari jam 4 aku sudah bangun mempersiapkan menunya, karena makin awal aku mempersiapkan menu, nanti pas cupnya ditutup, tutupnya itu tidak berembun, karena udah sekian kali selalu berembun, walaupun nggak banyak tapi berembun, dan itu mengurangi estetikanya menurut aku. Untuk bumbu resep menu aku ini, baik bihun goreng atau mie goreng, aku mengambil acuan dari tutorial di YouTube, beberapa video dari chef, master chef. Jadi aku ambil, kemudian aku kombinasikan, aku variasikan sedikit, tapi rata-rata aku mengambil resep dari sana. Walau jujur ini modalnya pasti agak lebih sedikit, cuman aku nggak apa-apa, aku mencoba untuk mempertahankan rasanya, walau aku yakin juga masih banyak di luar sana yang masakannya lebih enak dibanding aku. Cuman aku berusaha menyajikan sesuatu yang enak, nggak asal banyak, atau pokoknya gitulah, enak, walaupun nggak apa-apa dikit, yang penting enak gitu. Dan aku jualnya juga nggak terlalu mahal-mahal. 1 cup mika itu aku jual 5.000, kemudian yang 1 cup paper bowl aku jual 8.000. Maaf ya teman-teman yang nonton video ini, videonya agak berisik bunyi mesin air, karena selama memasak aku biasanya sangat sering mencuci tangan. Nggak tahu kenapa, refleks aja, agak lengket dikit minyaknya atau kena dikit langsung cuci tangan. Jadi kalau seandainya mesin airnya aku matiin, nanti hidupin lagi, tangan pasti basah terus kan. Jadi takut nanti kesentrup atau berbahaya lah pokoknya. Makanya aku memilih untuk menghidupkan mesin air selama memasak, karena udah spontan aja kayak gitu, dan lupa juga untuk memastikan sering-sering atau ngidupin sering-sering. Untuk hari ini alhamdulillah aku punya pesanan 10 cup, kemudian 11 plastik mika. Kalau hari kemarin aku punya pesanan 12 cup, kemudian plastik mikanya habis berapa kemarin ya? Habis 7. Jadi alhamdulillah makin lama makin meningkat, dan aku berharap makin lama sih makin laris. Untuk menu pertama yang aku masak adalah bihun goreng. Bihun goreng karena bumbu atau bahan-bahannya sudah aku potong-potong di hari sebelumnya. Jadi pas jadwal memasak aku tinggal cemplung-cemplungin aja lagi ke dalam kuali. Jadi itu juga menghemat waktu. Itu pun terkadang menurut aku masih agak keteteran, karena mungkin masih tahap belajar, jadi belum terlalu dapat cara yang bikin subsetnya gitulah. Setelah bihun gorengnya masak, sambil menunggu dingin, aku lanjut proses mie goreng. Di sini aku menggunakan resep yang sama aja, cuman bedanya di sini adalah mie gorengnya aku kasih cabai. Kalau bihun goreng tidak aku kasih cabai. Sebetulnya memasak bihun goreng atau mie goreng, kalau menurut aku untuk bahan pokoknya bihun sama mie itu nggak terlalu mahal untuk di pasaran, dan aku juga belinya di warung
yang biasanya kan harga warung pasti lebih mahal daripada pasar gitu kan. Cuman karena kita masih jualannya dalam porsi yang sedikit, jadi modalnya pun juga masih kecil, aku belinya masih di warung. Kalau seandainya bolak-balik ke pasar itu juga menurut aku banyak memakan bensin. Tapi setelah aku hitung-hitung, sebetulnya yang bikin modalnya agak lumayan gede di sini adalah sayurannya. Karena sekarang sayuran di Kota Padang harganya meningkat semenjak jalanan putus untuk menuju ke Kota Padang, yaitu jalan putus di dekat Lembah Anai. Padahal sayur ini kebanyakan disuplai dari Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Alahan Panjang, dan daerah pokoknya di daerah luar Padang lah. Jadi karena jalanan putus, otomatis orang yang berdagang mengantar barang ke Padang, otomatis kan dia nanti mengambil jalan yang berbeda, dan itu rutenya makin jauh. Otomatis kan ongkosnya juga makin mahal. Itu alasan orang warung kemarin, sehingga sayurnya juga harganya meningkat. Kemudian yang bikin modal tambahan adalah ditambah bakso. Sebetulnya bihun sama mie goreng ini masih tetap enak tanpa bakso. Cuman menurut selera aku sih pakai bakso lumayan enak, lebih enak. Atau ditambahin sosis gitu. Walaupun nggak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak aku juga bingung ngejualnya berapa gitu kan. Ini saja 1 cup aku jual 8.000 kan. Kemudian beratnya aku isi sekitar 160-an gram, dan itu lumayan lah, aku dapat laba 1000-an atau bisa 2000 gitu, dan itu lumayan menurut aku. Semoga aja nanti harga sayur menurun di pasaran, sehingga kalau harga sayurnya menurun otomatis aku dapat laba lumayan, jadi bertambah. Walau jualan ini porsinya tidak terlalu besar dan harganya juga aku berusaha ramah di kantong, sehingga aku berharap jualan ini setiap harinya laris. Seperti kemarin yang tempat aku nitip jualan bilang bahwa orang-orang mulai nanyain. Terkadang kan di sana kan udah habis tuh jualan yang aku titip. Kemudian orang-orang nanya, bihun gorengnya masih ada nggak? Mie gorengnya masih ada nggak? Dari situ kan aku bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin tahu orang rasa jualan aku, semakin mereka cari gitu kan, semakin mereka minatin. Dan aku berharapnya makin hari makin banyak yang suka, dan makin hari makin banyak yang beli. Untuk awal jualan kemarin aku kan berhasil menjual 5 cup, dapat duit 35.000. Dan itu kayak gimana ya, dapat duit 35.000, masaknya udah dari subuh gitu kan. Modalnya sekian, labanya cuman sekian gitu kan. Rasanya agak sedih sih awalnya, cuman ya namanya jualan pasti kayak gitu kan. Ditambah pula kan aku masih belajar gitu kan, dan makin hari alhamdulillah makin banyak yang beli, dan penjualan udah di atas 100.000, dan itu bikin aku makin semangat dan makin happy lihat hasilnya. Pokoknya senang lah, dan aku antusias untuk terus berjualan. Proses masukin mie dan bihun goreng ke dalam cup dan plastik mika itu kegiatan yang menarik menurut aku, menyenangkan, menata-nata kayak gini, kemudian ditimbang, pokoknya seru aja.
Ini plastik mikanya langsung aku klip, padahal menunya masih agak lumayan ada hawa panasnya. Sebetulnya harus ditunggu sih lebih dingin, cuman karena keburu waktu, udah mau diantar ke tempat orang yang kita nitip jualan, kemudian juga mau diantar ke tetangga yang ada juga yang order, alhamdulillah. Jadi aku langsung klip aja. Nanti untuk hari-hari selanjutnya aku berusaha untuk bangun lebih awal, masak lebih awal. Karena hari-hari aku kan bangunnya jam setengah 5 atau jam 4 lewat lah. Jam setengah 5 itu aku udah start memasak. Jadi kayaknya harus lebih awal lagi. Sehingga nanti mie-nya ini udah dingin. Pas kita tutup dia udah nggak berembun lagi. Uni tempat aku nitip jualan ini juga bilang nanti jumlahnya tolong ditambah ya, karena peminatnya alhamdulillah lumayan banyak. Karena udah habis kan masih ada yang nanyain gitu kan, jadi kata Uninya besok nggak apa-apa dibanyakin jumlahnya. Cuman aku untuk bikin terlalu banyak aku masih agak keteteran. Pertama dari segi waktu, kemudian dari segi kuali, aku juga masih kuali anak kos, jadi kuali atau wajannya itu masih kuali yang kecil, muatnya juga nggak terlalu banyak. Kalau seandainya menunya aku banyakin, otomatis aku masaknya berulang-ulang kan. Sedangkan untuk bihun goreng sama mie goreng ini aku udah butuh waktu untuk 2 kali masak. Cuman dari situ aku juga punya tantangan ke depannya, berarti aku lebih harus pandai memanage waktu sehingga aku bisa menghasilkan lebih banyak nanti cupnya. Semoga aja bisa seperti itu. Dan kalian yang nonton bantu doanya ya, mudah-mudahan jualan aku makin hari makin laris. Dan kabar gembiranya untuk hari ini, alhamdulillah semua yang aku masak, baik yang plastik mika atau yang cup, semuanya terjual, alhamdulillah. Yang cup kan otomatis kan udah pesanan dari sebelumnya. Kalau yang plastik mika kan ini yang aku titip di tempat orang berjualan, dan itu aku titip tadi 11, alhamdulillah habis semua. Makin hari aku makin banyakin nitipnya, dan aku juga nggak berani sih terlalu banyak-banyak, aku takutnya nanti nggak habis gimana gitu kan. Jadi aku mulai dari dikit-dikit dulu, nanti aku lihat dulu gimana perkembangannya, nanti baru aku banyakin. Dan alhamdulillahnya permintaannya lumayan meningkat. Mudah-mudahan aja makin hari makin laris, amin. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan bosan untuk terus nonton. Dukungan kalian sangat berarti dan berharga buat aku. Terima kasih, barakallah. Ketemu lagi dengan video aku selanjutnya.